warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Apa kabarnya siang hari ini nak? Sehat-sehat kan semuanya anak ibu kan? Ya, ibu doakan semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan harus selalu tetap semangat dan harus selalu tetap jaga kesehatan. Ya baik, siang hari ini kita akan membahas materi tentang titik tengah. Titik tengah adalah titik yang berada di tengah-tengah sebuah garis atau titik yang berada di tengah-tengah sebuah ruas garis. Ya, titik tengah ini ada hubungannya dengan materi kita yang lalu, yaitu posisi titik pada suatu bidang koordinat. Ya, bagaimana dengan materi ini? Mari kita lihat contoh-contoh soal dan latihannya. Ya, perhatikan ini adalah gambar koordinat kartesius pada sumbu yang horizontal. Kemarin kita katakan adalah sumbu X. Pada sumbu vertikal ini dikatakan sumbu Y. Kemudian pada sumbu X itu ada di situ X1, kemudian ada X2, kemudian di tengah-tengah antara X1 dan X2 adalah si XP. Kemudian pada sumbu Y ada Y1, ada Y2. Tengah-tengahnya, di tengah-tengah antara Y1 dan Y2 adalah YP. Kemudian anak ibu perhatikan ada titik A, titik P, dan titik B. Apakah hubungan antara ketiga titik ini? Mari kita lihat. Ya, pada titik A, koordinat titik A adalah X1, Y1. Atau boleh nanti dibikin koordinat titik A ini adalah XA, YA. Kemudian perhatikan titik B, ya. Nah, titik B ini koordinatnya X2, Y2. Atau nanti anak ibu boleh buat XB, YB. Nah, kemudian di tengah-tengah ruas tadi antara titik A dan titik B ini kita hubungkan sebuah garis. Ya, kita hubungkan dengan sebuah garis, maka di tengah-tengah ruas garis AB ini ada titik P. Titik P ini koordinatnya adalah XP, YP. Sekarang bagaimana cara mencari koordinat titik tengah? Ya, titik tengah yaitu koordinat titik P, XP, YP. Maka untuk mencari XP, ya rumusnya adalah X1 tambah X2 per 2. Atau XA tambah XB per 2. Nah, kemudian untuk mencari YP-nya ini, rumusnya adalah Y1 tambah Y2 per 2. Atau YA tambah YB per 2. Inilah dia rumus untuk mencari koordinat titik tengah P, yaitu X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Atau koordinat titik P adalah XA tambah XB per 2, YA tambah YB per 2. Ya, biar lebih jelas, mari kita lihat contoh-contoh soalnya. Ya, contoh yang ke-1. Pada gambar di samping, P dan Q masing-masing adalah titik tengah AC dan BC. Anak ibu perhatikan. P ini adalah titik tengah si AC, Q adalah titik tengah BC. Perhatikan ya, sudah benar ya pada gambar ya. P ini adalah titik tengah AC. Kemudian Q adalah titik tengah BC. Oke, sudah pas. Tentukan titik tengah P dan Q dengan menggunakan rumus. Ya, ini tentukan titik tengah P dan titik tengah Q. Ya, berarti tadi kita cari koordinat titik A dulu. Koordinat titik A adalah negatif 4,2. Buat ini. Ya. Kemudian perhatikan titik B. Koordinat titik B adalah 4, negatif 2. Kemudian perhatikan koordinat titik C 6,4. Ya, udah sampai sini sudah paham ya. Nah, kemudian kita mau cari titik tengah P, berapa koordinatnya?
Ya, titik tengah P ini berada di ruas garis AC. Berarti kita gunakan titik A dan titik C. Berarti kita pandanglah di sini koordinat titik A dan koordinat titik C. Ya, untuk mencari XP-nya rumusnya adalah XA tambah XC per 2 atau minus 4 tambah 6 dibagi 2. Ambil yang X-nya, nah, antara si A sama si C. Ya, min 4 tambah 6 per 2. Sama dengan min 4 tambah 6, 2 dibagi 2. Sama dengan 1. Kemudian untuk mencari YP-nya, ini nak. Ya, 2 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan 2 tambah 4, 6 dibagi 2. 3. Maka koordinat titik tengah P adalah 1,3. XP, YP. 1,3. Sekarang kita mau cari koordinat titik tengah Q. Berarti titik tengah Q ini berada antara titik B dan titik C. Kita perhatikan titik B dan titik C. Ya, untuk mencari XQ-nya sama dengan berarti 4 tambah 6 dibagi 2. Sama dengan 4 tambah 6, 10 dibagi 2, 5. Kemudian untuk mencari YQ-nya berarti ini minus 2 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan minus 2 tambah 4, 2 bagikan dengan 2. 1. Maka koordinat titik Q, ya ini titik Q ya nak ya. Koordinat titik Q adalah 5,1. Ini titik Q ya. Koordinat titik Q, titik tengah Q adalah 5,1. SQ, YQ. Oke, paham ya? Kita lanjut contoh yang berikutnya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Gambar di samping menunjukkan jajar genjang ABCD dengan koordinat titik A min 3,2, C 7,4, dan D negatif 1,3. Tentukan koordinat titik B. Ya. Perhatikan, ini adalah gambar jajar genjang A, B, C, D. Di sini koordinat titik A sudah diketahui. Begitu juga dengan koordinat titik C sudah diketahui. Dan titik D juga koordinatnya sudah diketahui. Jadi anak ibu disuruh cari berapa koordinat titik B ini. Ya, jadi titik A, titik B, dan titik C dan titik D ini adalah titik-titik sudut pada jajar genjang. Ya, jadi anak ibu disuruh cari apa tadi? Disuruh cari koordinat titik B. Bagaimana cara mencari koordinat titik B-nya? Mari kita lihat jawabannya. Ya, anak ibu perhatikan gambarnya. Ya, tadi kan titik A, titik B, titik C, titik D ini adalah titik-titik sudut pada jajar genjang. Kemudian kita tarik garis AC. Ya, kita buat garis AC. Kemudian kita buat garis BD. Titik B dan titik D kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka perpotongan antara titik AC dan titik BD itu adalah titik P. Titik P ini adalah titik tengah jajar genjang. Jadi, bagaimana cara mencari koordinat titik B ini? Yuk kita perhatikan jawabannya. Ya, BD sama dengan AC ya. Panjang diagonal BD ini namanya BD ini adalah diagonal jajar genjang. Ya, panjang diagonal BD sama dengan panjang diagonal AC. Maka ibu buat di sini BD sama dengan AC. Ya, berarti kalau si A-nya minus 3,2, berarti si B ini nanti titik koordinatnya adalah XB, YB. Ya, koordinat titik B adalah XB, YB. Berarti kita mau cari XB-nya berapa, YB-nya berapa. Yuk, perhatikan. Kita sekarang untuk mencari XP-nya. Ya, XB, ya, berarti kita mulai dari si BD. BD, ya, ini ya. Berarti XB
kurang 1, ini ya. Rumus yang atasnya nggak usah lagi dilihat, kita langsung masuk ke angkanya saja. Ya, kita gunakan garis BD dulu. Berarti di sini kan yang XP-nya kan XB, ya kan? Nah, XB kurang 1/2 sama dengan, nah kemudian ini si AC kita perhatikan. Nih AC. Ya, berarti minus 3 tambah 7/2. Maka XB kurang 1/2-nya tetap. Yang minus 3 tambah 7-nya cari hasilnya. 4 bagikan dengan 2. Nah, maka XB kurang 1 sama dengan 4 bagi 2, 2. Kalikan dengan ini, berarti 2 kali 2. Ini hasilnya 4 bagi 2, 2. Kalikan dengan 2 ini. Berarti 2 kali 2. Maka XB kurang 1 sama dengan 4. XB sama dengan, pindahkan negatif satunya nak, 4 tambah 1. Maka XB sama dengan 5. Ya. Nah, kemudian pada YP-nya perhatikan. Ya, tadi kan BD sama dengan AC. Berarti yang bagian Y-nya, yang sumbu Y-nya kita perhatikan. Ya. YB tambah 3/2 sama dengan ini si AC sekarang 2 tambah 4/2. Maka YB tambah 3/2-nya tetap sama dengan 2 tambah 4, 6 bagikan dengan 2. YB tambah 3 sama dengan 6 bagi 2, 3 kalikan dengan 2. YB tambah 3 sama dengan 6. Maka YB sama dengan positif 3, pindahkan nak. 6 kurang 3. Maka si YB sama dengan 3. Maka dapat disimpulkan bahwa koordinat titik B adalah 5,3. Paham ya? Ya, sekarang kita masuk ke latihan. Di mana latihannya nanti silakan anak ibu jawab sendiri. Ya, tetapi ibu pandu anak ibu untuk menjawabnya. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Ibu kasih tahu nanti langkah-langkahnya. Silahkan anak ibu kerjakan di buku latihan. Jadi nanti waktu kita pertemuan, maka anak ibu bisa menanyakan mana soal yang tidak dapat dicari. Kita berkomentar di kolom komentar ya. Yuk kita lihat latihan yang pertama. Nomor 1. P adalah titik ruas garis AB. Tentukan koordinat titik P. Jika koordinat titik A dan B adalah A 10,-15 dan B negatif 4, negatif 7. Ya, cara menjawabnya ya berarti kan ditanya koordinat titik P. Maka anak ibu menggunakan rumus ya. P buka kurung 10 kurang 4/2, negatif 15 dikurang negatif 7/2. Silakan cari hasilnya. Ya, latihan yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar trapesium DEFG, kemudian dipotong oleh sebuah garis DF sehingga terbentuklah dua buah segitiga, yaitu segitiga DEF dan segitiga DGF. Oke, yang ditanya apa nak? Pada gambar di atas, tentukan koordinat titik tengah ruas garis DE. Ya, titik tengah si DE ini. Berarti kita simbolkan P. Titik tengah itu kita simbolkan P. Maka cara menjawab mencari titik tengah si DE adalah P buka kurung. Anak ibu cari ini titik E ini berapa koordinatnya? -5, oke. Kemudian titik D berapa koordinatnya? -2, oke. Setelah itu baru cari. Nah, yang X-nya tambahkan dengan si X. X untuk si E dan X si D tambahkan. Berarti -5 ditambah -2/2, kemudian si Y-nya -2 tambah 2, tambah 3/2. Silahkan cari hasilnya. Kita lanjutkan yang nomor 3. Ya, ini adalah gambar lingkaran. MN adalah diameter lingkaran.
Ini ya, MN adalah diameter lingkaran. Dengan koordinat titik pusat P, 4,-3. P ini adalah titik pusat lingkaran atau tadi dikatakan titik P itu adalah titik tengah ruas garis MN. Ya, tentukan koordinat titik N jika koordinat titik M adalah negatif 5,8. Ya, berarti ditanyakan N ini berapa koordinatnya. Ya, N ini kan titik koordinatnya kan XN, YN. Nah, kemudian titik M diketahui koordinatnya berapa? Minus 5,8. Begitu juga koordinat titik tengah P, yaitu 4,-3. Maka untuk mencari koordinat titik N, kita cari dahulu si XN-nya. Mencari XN-nya berarti negatif 5 ditambah XN per 2 sama dengan 4. Anak ibu silahkan cari XN-nya. Kemudian untuk mencari YN-nya, caranya 8 ditambah YN per 2 sama dengan min 3. Silahkan cari YN-nya. Dapat XN-nya, dapat YN-nya, itulah dia koordinat titik N. Silahkan dijawab. Kita lanjutkan latihan yang nomor 4 dengan menggunakan titik tengah. Tentukan koordinat titik sudut keempat pada jajar genjang berikut. Ya, ini ada gambar jajar genjang, ada titik-titik sudutnya yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ya, pada keempat titik sudut ini, titik sudut mana yang belum diketahui koordinatnya? Yaitu titik B. Ya, berapa koordinat titik B ini? Ya, cara mengerjakannya sama dengan contoh yang kedua. Maka anak ibu tariklah garis bantu atau buatlah diagonal garis AC. Buat diagonal garis AC, buat diagonal garis BD. Berarti panjang si AC sama dengan panjang si BD. Ya, silahkan lihat contoh nomor 2 untuk menjawab soal latihan nomor 4. Begitu juga nanti kalau disediakan belah ketupat, ya, gambar belah ketupat, disuruh cari salah satu titik sudut yang belum diketahui, caranya sama dengan contoh yang kedua. Oke ya nak, paham? Ya, itu tadi latihannya ada 4 soal, ya. Ibu mohon tolong dikerjakan latihannya biar anak ibu paham benar materi kita hari ini, ya. Nah, langkah-langkahnya sudah ibu berikan pada latihan tersebut. Silahkan anak ibu cari jawabannya. Maka jawabannya silahkan anak ibu catat di buku PR, ya. Nanti waktu kita pertemuan di hari Kamis, kita akan membahas mana soal-soal yang tidak dapat anak ibu cari. Kita berkomentar di kolom komentar. Paham ya nak ya? Selesai materi kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.